Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini saya ingin menjawab komen dari sahabat Naked Trader 21 menanyakan apakah moving average 21 ini bisa digunakan untuk trading cryptocurrency. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh lagi, seperti biasanya, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas topik pada pagi kali ini, apakah moving average 21 ini bisa digunakan untuk trading kripto. Nah, menarik topik pada kali ini sahabat trader. Saya mencoba untuk mereview mengenai indikator lah ya. Indikator ini sebenarnya temuan-temuan daripada pemakai atau temuan dari trader-trader terdahulu tentunya ya, yang mana mereka secara spesifik, secara intens ini berfokus menganalisa pergerakan mata uang dengan metodenya. Tentunya diketemukanlah namanya juga moving average. Nah, sementara itu memang indikator sekarang ini jumlahnya udah puluhan, bahkan mungkin ratusan ya, dan macamnya juga banyak. Jadi sebelum saya mengulas, saya mencoba untuk paling tidak membuka wacana bahwa indikator-indikator ini sebenarnya hanya untuk guidance atau untuk parameter saja. Jadi keakuratannya ini tentunya tidak akurat 100%. Paling tidak indikator-indikator ini bisa memenuhi kira-kira apa yang kita butuhkan. Namun kadang-kadang kalau saya amati dari para trader pemula tentunya ya, ini sukanya selalu berpindah-pindah atau berubah-ubah indikator. Karena sebenarnya Anda cukup fokus pada satu indikator saja, dan mungkin sarannya dan juga fokuskan pada sedikit per currency saja. Ini sih pengalaman ya, sampai sekarang ini saya hanya menggunakan moving average 21 itu aja. Namun kenyataannya di lapangan bahwa teman-teman trader ini memang sukanya berubah-berubah. Nah, kembali lagi ke moving average 21. Nah, tentunya moving average 21 ini adalah merupakan parameter yang mana juga ini harus Anda fokuskan untuk mendapatkan akurasinya. Nah, ini perlu Anda juga ketahui. Dan apa sih sebenarnya moving average 21? Moving average ini adalah pergerakan rata-rata ya. Kalau saya pakai time frame daily D1, kalau saya menggunakan moving average 21, artinya bahwa ini adalah pergerakan rata-rata 21 hari. Ya, perlu diingat itu ya. Kemudian kalau Anda menggunakan moving average misalkan H1, artinya bahwa ini patokannya adalah hourly atau jam. Ini adalah pergerakan rata-rata 21 jam yang lalu. Nah, kemudian mungkin 5 menit itu juga begitu, 21 menit yang lalu kali 5 ya. Jadi tinggal Anda menggunakannya pakai time frame apa. Nah, kalau pertanyaannya misalkan kebiasaannya saya pakai time frame apa, Pak Joko pakai time frame apa? Biasanya saya memakai time frame daily, karena kalau daily ini cukup, menurut saya ya cukup akurat, karena pergerakannya kan memang dalam harian, bukan dalam mungkin hourly atau 5 minute atau 1 menit. Nah, ini saya lebih cenderung memakai daily, ini yang akurat, tentunya akurat sekali menurut saya.
Nah, apakah ini bisa digunakan untuk trading kripto? Secara jujur saya belum pernah menggunakan untuk cryptocurrency ya, tapi tentunya tidak jadi soal karena moving average ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah pergerakan rata-rata tergantung dari time frame-nya. Misalkan daily ya, ini pergerakan rata-rata time frame untuk misalkan 21 hari. Nah, untuk cryptocurrency sendiri bagaimana? Nah, karena saya belum pernah mencobanya, tentu Anda harus mencobanya. Karena kalau forex ini saya sudah lama menggunakannya, jadi paling tidak bisa memberi saran ya. Tapi kalau cryptocurrency sendiri ini kan mulai sekitar tahun 2009 ya. Itu adanya Bitcoin, kemudian disusul dengan kripto yang lain seperti Ethereum, kemudian Ripple. Nah, ini adalah kripto yang mungkin populer. Nah, sekarang mungkin sudah ribuan koin ya, setelah masuk ICO, initial coin offering. Ini sekarang rasanya udah di atas 1000. Nah, saya sendiri belum bisa tahu berapa jumlah transaksi harian di cryptocurrency ini. Saya tidak dapat informasi persis, tetapi kalau forex, perdagangan valuta asing, kurang lebih dalam satu hari ini ada transaksi sekitar 5,2 triliun US dollar. Ini cukup besar sekali. Sedangkan kripto saya tidak pernah mendapatkan informasi berapa besar transaksi yang ada di cryptocurrency. Nah, karena umurnya juga masih pendek ya, mulai tahun 2009 kemarin, kemudian juga mungkin penggerak pasarnya juga tidak sebesar forex. Tentunya pergerakan cryptocurrency ini memiliki karakter sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya perlu Anda juga pahami, bahwa cryptocurrency karena tergolong muda, mungkin ya karena pasarnya juga belum besar. Nah, ini mungkin pergerakannya tidak begitu besar. Tetapi beberapa waktu yang lalu seperti Bitcoin ya, setelah bisa, kalau rupiahnya dulu satu Bitcoin bisa 250 juta, kemudian anjlok tinggal $6.000 atau sekitar 60 juta. Nah, ini terlihat pergerakannya ini cukup cukup besar. Nah, makanya kalau saya pikir bahwa penggeraknya ini, kalau cryptocurrency tentunya belum sekompleks yang menggerakkan perdagangan forex. Mungkin ini sedikit gambaran mengenai cryptocurrency, dan karena pasarnya juga tidak terlalu besar ya, dan yang menggerakkannya juga tidak terlalu besar, mungkin ya di sini istilah sahamnya rawan digoreng. Namun semuanya perlu juga Anda pelajari, Anda latih. Sebenarnya pada intinya bahwa moving average 21 ini bisa digunakan pada komoditas apapun, baik itu mata uang atau mungkin sekarang cryptocurrency atau yang lain, karena itu hanya menunjukkan mengenai pergerakan rata-rata. Baiklah sahabat trader, mungkin teman-teman punya pendapat lain, pandangan lain. Mari kita sama-sama berdiskusi untuk menambah wacana bagi sahabat trader di channel Naked Trader 21. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21 bila mana Anda menyukai dunia investasi dan juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.